Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 4 dalam lindungan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercaya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 91 merupakan janji perlindungan Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Mazmur ini memberikan janji keamanan bagi anak-anak Allah, yaitu mereka yang menyerahkan diri pada kehendak dan perlindungan yang maha kuasa, di mana kita setiap hari berusaha untuk hidup di hadapan Allah. Makin banyak kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, menjadikan Tuhan mempunyai otoritas penuh atas kehidupan kita, memberkati kita dengan melimpah dalam kesejahteraan. Kita diberikan kesehatan, semangat hidup setiap hari untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberikan damai sejahtera serta diberkati dengan kasih dari Tuhan. Karena Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga hidup kita menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah kerinduan dari setiap anak-anak Allah, yaitu kita yang hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati juga kita untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat 8. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan melindungi kita dari penyakit, dari segala penyakit. Kesehatan merupakan anugerah Tuhan, tetapi menjaga diri untuk tetap sehat adalah keputusan dari usaha kita. Janganlah kita menyalahkan Tuhan kalau kita jatuh sakit akibat gaya hidup kita sendiri yang buruk. Janganlah juga kita kecewa kepada Tuhan saat orang-orang yang kita kasihi terkena penyakit tertentu, padahal dia sudah berusaha hidup sehat. Kita harus bersyukur diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan berbagai kegiatan kehidupan, baik melayani sesama ataupun kita bekerja di marketplace. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 6. Tuhan meluputkan kita dari segala malapetaka. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayat 9 ayat 11. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman.
terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Bapak Ibu, jangan pernah merasa sungkan ataupun ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan. Maka Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Kita diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati kita kepadanya dalam doa. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Tidak hanya dilindungi dari malapetaka saja Tuhan menjaga kita. Akan tetapi Tuhan Allah telah rela mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, firman yang hidup itu, untuk memberikan keselamatan bagi kita dengan menebus kita dari segala dosa dan melepaskan kita dari maut dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia di kayu salib. Percayalah kepada Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tidak ada perlindungan yang lebih sempurna dibandingkan dengan perlindungan yang dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan manusia ataupun kekuatan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan di atas segalanya. Yeremia 17 ayat 5-8. Maka perlindungan Tuhan akan selalu nyata di dalam setiap langkah hidup kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, Dia adalah Tuhan kita. Dia berfirman, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah Tuhan yang maha dahsyat, perkasa. Tidak ada yang dapat melawan dan menandingi kuasanya. Tuhan Yesus adalah tempat perhentian dan perlindungan bagi kita, anak-anak yang percaya kepadanya. Amin.